Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru. Ya, di dalam pertanyaan akan banyak juga yang menjawab pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum pemberantasan korupsi untuk penegakan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Elit PDIP minta maaf, .2, kehadiran Jokowi di panggung politik itu dosa kami. Itu satu hal bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan yang luar biasa. Karena mengaku salah itu sulit loh. Jarang loh ada orang bisa mengaku salah. Tapi di sisi lain kita juga harus fair melihat bahwa ini adalah sebuah partai politik yang kerjanya adalah terus-menerus berharap simpati dari rakyat. Jadi PDIP jelang 2029 ini sedang mengkonsolidasi ulang, sedang meriset partainya untuk tetap mendapatkan simpatik meskipun sudah tidak bersama-sama lagi dengan Jokowi. Maka dia harus mengambil posisi yang diametral, dia harus mengambil posisi yang berseberangan, dengan itu berharap kemudian rakyat ada di belakang PDIP. Gitu kali ya. Coba kita simak dulu. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan permintaan maaf, mungkin ini permintaan maaf maksudnya ya, telah menghadirkan Joko Widodo alias Jokowi di panggung politik di Indonesia. Deddy mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partainya. Meski begitu, dia menegaskan bahwa PDIP tak sepenuhnya berdosa dengan semua yang telah dilakukan Jokowi. Kalau tak sepenuhnya, ya memang iya, karena yang memilih Jokowi bukan hanya dari PDIP, ya. 2 kali sebagai presiden, sekali sebagai gubernur, 2 kali sebagai wali kota Solo. Tapi juga dari partai lain, bahkan mungkin yang tidak berpartai. Terus terangnya, mohon maaf lah, Jokowi hadir dalam panggung politik itu dosa kita. Nah, tapi oleh CNN dalam kurung kami, ya iyalah kita, siapa lu? Kita bukan PDIP, tapi maksud dia kami.
Tapi kan kita nggak dosa dengan kelakuannya semua kan, kata Dedi dalam rilis survei Nagara Institute dengan tema toleransi pemilih terhadap politik dinasti pada pemilu dan pilkada 2024 ya, dari Akbar Faisal. Dedi juga tak sependapat jika PDIP dianggap harus bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan yang dilakukan Jokowi. Dia mengaku juga tak menduga Jokowi yang dididik jadi kader justru merusak demokrasi di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Nah, ini yang menarik nih. Jadi dalam versi PDIP, Jokowi itu baik-baik saja. 10 tahun sebagai wali kota baik-baik saja. Setengah periode sebagai gubernur Jakarta baik-baik saja. Periode 1 Jokowi baik-baik saja. Periode 2 sampai jelang akhir baik-baik saja. Dan kita melihat tidak seperti itu. Jelas sudah ada kesalahan dari awal. Indikatornya sudah sangat banyak. Artinya kebohongan SMK oleh PDIP nggak dianggap. Karena tempo hari PDIP masih saja mengusung dia meskipun sudah terbukti berbohong. Kemudian yang lain-lainnya juga sama, yang 1.000 triliun di saku, ekonomi meroket, malah jadi tekor. Itu tidak jadi persoalan buat PDIP. Yang jadi persoalan buat PDIP kan ketika Jokowi menginginkan 3 periode, menginginkan perpanjangan periode, menginginkan Gibran jadi wapres. Itu yang memang ditolak oleh PDIP. Jadi di sebagian besar lainnya PDIP tidak merasa berdosa. Nah, ini harus kita tuntut juga ini ke PDIP. Kalau memang betulan mau tobat, PDIP mau bertobat sebagai sebuah partai politik yang tidak mentoleransi cara-cara liciknya Jokowi, ya sampaikan semuanya. Jangan hanya bilang di akhir jabatan saja. Masa kita harus tanggung jawab juga yang benar aja dong. Kita tanggung jawab dia sama Tuhan katanya. PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi sejak maju menjadi wali kota Solo. Nah, ini udah kita bahas barusan ya. Namun di Pilpres 2024 Jokowi mendukung putranya sebagai cawapres Prabowo dan berseberangan dengan keputusan PDIP. Ini yang membuat PDIP akhirnya resmi memecat Jokowi dan keluarganya telat ya, baru kemarin di bulan Desember awal. Menurut Dedi, kerusakan demokrasi tidak adil jika menyalahkan rakyat. Ya iyalah, rakyat kan dididik oleh penguasa. Sebaliknya, dia menegaskan yang harus bertanggung jawab adalah elit politik dan partai. Nah, elit politik, jadi kan tidak bisa bertanggung jawab semuanya, tapi yang harus bertanggung jawab adalah elit politik dan partai. Ya, termasuk PDIP. Ya, maksudnya begitu. Siapa yang rusak? Rakyatnya. Ya, elitnya lah, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi, pelembagaan partai politik itu nggak jalan. Termasuk di PDIP. Pelenggahannya, ya, masa ketum terus-menerus, di mana demokrasinya? Di mana kaderisasinya? Dan bukan hanya PDIP, di banyak partai lainnya juga begitu kan. Seolah-olah ingin menjadi ketum seumur hidup. Ya nggak bisa lah. Nggak baik buat demokrasi gitu maksudnya. Problem luar biasa, jadi jangan salahkan rakyat. Dedi mengatakan bahwa masyarakat hanya menganggap bahwa elit tak hadir dalam kehidupan mereka, namun para politik hanya hadir ketika meminta suara mereka. Jadi ini udah disadari oleh Deddy Sitorus. Tapi dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Emang Anda berani menggeser ketum PDIP? Kan nggak mungkin. Paling banter selevel sekjen yang mau dia geser kan. Konon katanya PDIP juga berharap, Jokowi sedang berupaya mengganti sekjen Hasto. Cawe-cawe lagi dong. Lu kan dapat gaji, dapat privilege, masa kita nggak dapat apa-apa? Akhirnya kan orang berpikir seperti itu. Dan memang faktanya begitu. Mana ada wakil rakyat datangi kita di luar menjelang dia pengen suara ya? Oh ada katanya, istilahnya tuh apa? Turun ke bawah tuh. Ada lah ya, saya lupa tuh di agendanya di DPR. Ya tapi kan itu ketemu segelintir orang saja, bukan seluruh orang yang memilih dia. Harusnya bertemu dengan semua orang yang memilih dia. Minimal diundangnya begitu. Kita nggak pernah tuh diundang. Saya nggak pernah tuh diundang itu oleh orang-orang yang saya coblos orangnya waktu di Pileg. Nah, maka apakah akan kita biarkan saja
pernyataan permintaan maaf ini sudah cukup segitu aja? Saya kira tidak bisa, tidak cukup. Banyak yang harus kita tagih dari PDIP kalau memang benar-benar mau bersama-sama kita, civil society, untuk menjaga koridor pemerintahan Prabowo tidak keluar dari jalur yang dia inginkan sendiri. Pemberantasan korupsi. Pak Prabowo tolong jangan dimaafkan tuh koruptor tuh. Ya walaupun dia sudah balikin uang, tetap saja dia sudah merusak. Ya. Nggak bisa itu dibiarkan. Ramai terus diskusi kita membahas A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ujung-ujungnya pada pertanyaan publik tentang kapan Jokowi diadili. Ya, kemarin Hasto juga berbicara sangat keras gitu. Kalau saya diadili, kurang lebih begitu ya, maka keluarga Jokowi pun harus diadili. Karena itu sudah direspon juga oleh KPK. Ya sudah, mana tuh laporannya, bukti-buktinya. Kemudian rakyat menjawab, sudah dari tahun 2022 oleh Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan.